Assalamualaikum sahabat PBK, kita bertemu lagi di channel yang banyak mengulas pendidikan bahasa kita, Bahasa Indonesia. Sahabat PBK, pembahasan kali ini mengenai kisi-kisi ujian akhir sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia di semester ganjil tahun 2021. Mari langsung saja kita bahas kisi-kisinya. Yang pertama yaitu soal yang berkaitan dengan paragraf. Hal yang paling penting dari soal paragraf yaitu adanya penyajian paragraf seperti ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam paragraf, ada ide pokok atau gagasan utama, kemudian pola pengembangan paragraf, kemudian kalimat utama dan kalimat penjelas, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat rumpang, dan ada juga soal yang berkaitan dengan jenis kata, seperti contoh soal berikut ini. Perhatikan soal ini berkaitan dengan kategori kata atau jenis kata. Dalam paragraf tersebut terdapat beberapa nomina. Di bawah ini yang termasuk nomina adalah A. Mudah, B. Kompos, C. Diuraikan, D. Membusuk, E. Dan, atau. Nah, sahabat PBK, jika ada soal yang seperti ini, kita tidak perlu lagi membaca paragraf yang disajikan di sebelahnya ini. Langsung saja kita analisis kategori kata atau jenis kata yang berada di pilihan jawaban ini. Kata mudah ini termasuk kategori adjektiva. Kata kompos ini masuk kategori nomina. Kata diuraikan ini masuk kategori verba. Kata membusuk ini masuk kategori verba. Yang terakhir, kata dan atau ini masuk kategori konjungsi. Dari hasil analisis ini kita langsung bisa menemukan jawabannya, yaitu kata kompos. Kata kompos masuk kategori nomina. Sesuai dengan pertanyaan soal ini, di bawah ini yang termasuk nomina adalah yaitu kata kompos. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut kita masuk ke soal kalimat. Pertanyaan yang sering muncul dari soal kalimat diantaranya yaitu kalimat efektif atau kalimat baku, struktur kalimat atau unsur kalimat, jenis kalimat, dan pola kalimat. Berikut contoh soalnya. Kepala sekolah menyampaikan pidatonya di lapangan terbuka. Kalimat di bawah ini yang polanya sama dengan kalimat di atas adalah A. Syarif diberi hadiah sepeda oleh kakek. B. Setiap orang memiliki prinsip yang berbeda. C. Pak Mono membeli rumah di dekat kuburan. D. Kata-kata yang keluar dari bibirnya terlalu manis. E. Kepala sekolah bertemu dengan Bupati Pasaman Barat. Mari kita analisis dulu pola kalimat yang di atas ini sahabat. Kepala sekolah menyampaikan pidatonya di lapangan terbuka. Pola kalimatnya yaitu kepala sekolah ini subjek, menyampaikan predikat, pidatonya objek, di lapangan terbuka keterangan tempat. Nah, jadi polanya yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya kita analisis pola kalimat yang berada di pilihan jawaban ini. Manakah yang sama dengan pola kalimat di atas? A. Syarif diberi hadiah sepeda oleh kakek. Pola kalimat ini yaitu subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Berikutnya B. Setiap orang memiliki prinsip yang berbeda. Pola kalimatnya subjek, predikat, objek. Yang berikutnya C. Pak Mono membeli rumah di dekat kuburan. Pola kalimatnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya D. Kata-kata yang keluar dari bibirnya terlalu manis. Pola kalimat ini yaitu subjek dan predikat. Yang terakhir, kepala sekolah bertemu dengan Bupati Pasaman Barat. Pola kalimatnya yaitu subjek, predikat, keterangan. Nah, setelah kita analisis, ternyata yang polanya sama dengan kalimat di atas yaitu poin C. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Selanjutnya kita masuk ke soal ejaan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang sering muncul dari soal ejaan yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Yang ketiga, penulisan kata. 4. Penulisan unsur serapan. 5. Penulisan angka dan bilangan. Dan yang terakhir, penulisan singkatan dan akronim. Perhatikan soalnya di bawah ini. Kesalahan penulisan huruf kapital berikut ini terdapat dalam kalimat A. Ibu membeli jeruk Bali di pasar Bali. B. Joni membeli kunci Inggris di Jakarta. C. Pekerjaan itu Anda lakukan setiap saat. D.
kapal itu menyeberangi Selat Sunda. Dan E. Apakah saudara membaca harian Singgalang? Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kesalahan penulisan huruf kapital. Itu artinya ada salah satu kalimat di sini yang salah penggunaan huruf kapitalnya. Mengapa bisa salah? Mari kita analisis setiap kata yang wajib menggunakan huruf kapital dan setiap kata yang tidak wajib menggunakan huruf kapital. Kata yang pertama yaitu jeruk bali. Jeruk bali merupakan nama jenis. Untuk nama jenis, dia tidak menggunakan huruf kapital, tetapi menggunakan huruf kecil. Yang berikutnya, pasar Bali. Pasar Bali ini nama tempat. Jadi khusus untuk nama tempat wajib menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya, kunci Inggris. Kunci Inggris merupakan nama jenis dan ini wajib menggunakan huruf kecil. Berikutnya, kata Jakarta. Jakarta merupakan nama provinsi. Ini wajib menggunakan huruf kapital. Berikutnya kata Anda. Anda merupakan kata sapaan, wajib menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya Selat Sunda. Selat Sunda merupakan nama geografis. Untuk nama geografis wajib menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya kata saudara. Saudara merupakan sapaan dan ini wajib menggunakan huruf kapital. Yang terakhir yaitu kata Singgalang. Singgalang merupakan nama media. Nah, setiap nama media massa ini wajib menggunakan huruf kapital. Dari analisis ini kita menemukan penggunaan huruf kapital yang tidak tepat yaitu pada kata pasar Bali. Kata ini wajib menggunakan huruf kapital karena pasar Bali merupakan nama tempat. Berbeda dengan jeruk Bali yang merupakan nama jenis. Semua nama jenis wajib menggunakan huruf kecil. Jadi jawabannya yaitu poin A. Kesalahan penulisan huruf kapital ada pada kata pasar Bali. Lanjut kita bahas soal yang berikutnya berkaitan dengan majas. Di sini ada kalimat aku berjalan di tepian pantai dan menyaksikan nyur hijau melambai kepadaku seakan ingin mengajakku bersamanya. Majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat di atas adalah A. Asosiasi, B. Personifikasi, C. Metafora, D. Hiperbola, dan E. Metonimia. Berikut ini pembahasannya. Majas yaitu gaya bahasa dengan tujuan memperindah makna dan pesan dalam kalimat. Yang pertama di sini ada asosiasi. Majas asosiasi yaitu menghubungkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Berikut contohnya, semangatnya keras bagai baja. Dua hal yang dihubungkan di sini yaitu semangat yang keras dengan baja yang keras. Majas yang berikutnya yaitu personifikasi. Majas ini menyamakan suatu benda yang seolah-olah memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Contohnya, angin berbisik lembut di telingaku. Biasanya yang berbisik itu adalah manusia, tetapi di sini yang berbisik adalah angin. Jadi, angin memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Majas berikutnya metafora, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda dengan analogi atau perumpamaan. Contoh, dia adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung ini merupakan analogi atau perumpamaan. Majas yang berikutnya yaitu hiperbola. Majas hiperbola merupakan ungkapan yang berlebih-lebihan. Contoh, suaramu menggelegar seperti petir. Ini sudah berlebihan. Dan yang terakhir merupakan majas metonimia. Metonimia yaitu ungkapan menggunakan label dari produk tertentu atau biasa kita menyebutnya dengan merek dagang. Contoh, saya pergi ke Jakarta naik Garuda. Naik Garuda maksudnya adalah naik pesawat. Jadi bukan disebutkan naik pesawat, melainkan merek dagangnya yang disebut, yaitu Garuda. Nah, dari analisis ini kita bisa menemukan majas yang sesuai dengan opsi jawaban yang ada di sebelah ini. Aku berjalan di tepian pantai dan menyaksikan nyur hijau melambai kepadaku, seakan ingin mengajakku bersamanya. Di sini ada frasa nyur hijau melambai. Nyur itu adalah daun kelapa. Nyur hijau melambai ini menandakan menyamakan suatu benda yang memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Jadi jawabannya adalah B, yaitu majas personifikasi. Soal yang berikutnya yaitu berkaitan dengan surat lamaran kerja. Langsung saja soalnya saya bacakan. Kalimat penutup surat lamaran kerja di bawah ini yang penulisannya benar adalah A. Atas perhatian saudara saya mengucapkan terima kasih. B.
Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. C. Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih. D. Atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih. E. Atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih. Nah, surat lamaran kerja itu ditulis oleh orang pertama dan ditujukan kepada orang kedua. Kata ganti yang digunakan untuk orang pertama yaitu kata ganti saya. Sedangkan kata ganti yang digunakan untuk orang kedua yaitu berupa sapaan dan bisa juga berupa jabatan. Mari kita analisis kalimat yang ada di poin A. Di sini ada kata saudara yang merupakan sapaan, wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian ada kata saya yang merupakan kata ganti orang pertama. Nah, melihat kalimat yang pertama di poin A ini, kita bisa menebak bahwa jawaban dari soal ini berada di poin A. Namun, mari kita analisis juga pilihan jawaban yang lainnya. Pada poin B, kalimatnya sebagai berikut. Atas perhatiannya, nya di sini merupakan orang ketiga. Surat ditujukan untuk orang kedua. Jadi jelas-jelas poin B ini salah. Kemudian pada poin C, atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih. Perhatian siapa? Muncul pertanyaan yang seperti itu. Jadi poin C ini salah. Berikutnya yang poin D, atas perhatian saudara, kata saudara merupakan sapaan, sudah benar. Tetapi lihat di kalimat berikutnya, pada kata kami, surat ditulis oleh orang pertama. Orang pertama yang digunakan adalah saya, bukan kami. Jadi poin D salah. Yang terakhir pada poin E, atas perhatian saudara, kata saudara sudah benar. Berikutnya kami juga salah. Sehingga poin E ini bukan merupakan jawaban yang benar dari pertanyaan di atas. Jadi jawaban yang paling benar yaitu pada poin A. Nah sahabat, sampai di sini pembahasan kisi-kisi soal ujian akhir sekolah semester ganjil tahun 2021. Sebenarnya masih banyak kisi-kisi yang harus dibahas, tetapi berhubung karena videonya nanti terlalu panjang, jadi saya cukupkan sampai di sini. Ayo tetap semangat dalam belajar supaya bisa menjawab setiap soal ujian akhir sekolah dengan benar. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.